atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara kegiatan, pembicara, serta seluruh peserta yang bergabung dalam acara kita hari ini. Kegiatan seminar wawasan kebangsaan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan rangkaian kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023. Adapun tujuan kegiatan seminar wawasan kebangsaan yang kita laksanakan pada hari ini dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila, pembangunan karakter wawasan kebangsaan bagi Paskibraka Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya. Oleh sebab itu, pentingnya pembangunan karakter wawasan kebangsaan bagi generasi muda dan pelajar kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saya berharap melalui kegiatan ini rasa nasionalisme dalam diri kita semua semakin kuat, sehingga melahirkan sikap bela negara yang tinggi serta mampu mendorong bangsa dan negara kita untuk lebih maju. Hadirin yang berbahagia, saya juga berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, menyadari betapa pentingnya salah satu komponen bangsa yang kita berkewajiban untuk meningkatkan potensi diri kita sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena Anda yang muda-muda inilah nanti yang kita harapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita pada masa-masa yang akan datang. Pemerintahan dalam negeri adalah lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan tugas menyelenggarakan pendidikan bagi para calon aparatur sipil negara yang dipersiapkan menjadi kader pimpinan pemerintahan daerah sehingga memiliki kompetensi akademis dan terampil dalam skill pemerintahan umum serta kepribadian pamong praja. Institut Pemerintahan Dalam Negeri merupakan institusi pendidikan kepala kerajaan satu-satunya di Indonesia. Dalam sistem pendidikan boarding school membedakan dengan perguruan tinggi yang lain yang senantiasa demi pemerintahan Indonesia yang lebih baik. Sejarah telah membuktikan hal tersebut melalui proses perjalanan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang mulai dikembangkan sejak masa Hindia Belanda, di mana pada tahun 1920 dibentuklah sekolah pendidikan pamong praja yang bernama Osviam dan kemudian berubah menjadi Osviam. Pada saat itu, para lulusannya dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1948, dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, yaitu Sekolah Menengah Tinggi Manggarai Praja, yang kemudian berubah menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas. Pada tahun 1952, Departemen Dalam Negeri melaksanakan kursus Dinas C untuk meningkatkan kemampuan pegawai golongan D. Kemudian pada 17 Maret 1956, Presiden Soekarno meresmikan sebuah sekolah dengan nama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Malang, Jawa Timur. Setelah berganti tahun, Presiden Soeharto pada tahun 1967 membentuk Institut Ilmu Pemerintahan yang juga bertempat di Malang, Jawa Timur. Menyesuaikan dengan kebutuhan akan pembaharuan, pada tahun 1992 APDN ditingkatkan menjadi STPDN. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri di tahun 2004 dilakukan peleburan antara IIP dan STPDN menjadi IPDN, dan di tahun 2009 terjadi perubahan keputusan Presiden nomor 87 tahun 2004 menjadi Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2009 terkait pembentukan kampus daerah IPDN. Pada 15 Juli 2015, IPDN ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo sebagai kampus pelopor dan penggerak revolusi mental. Menurut rencana induk pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2020 sampai 2045, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor IPDN nomor 5 tahun 2020 dan Rencana Strategis IPDN tahun 2020 sampai 2024 diatur melalui Peraturan Rektor IPDN nomor 11 tahun 2020.
IPDN memiliki visi menjadi pendidikan tinggi kepemimpinan yang unggul, profesional, berintegritas, daya saing pada tahun 2040, yang dimana visi tersebut diwujudkan dengan misi. Pertama, menyelenggarakan pendidikan kepemimpinan dengan mengembangkan, membina, dan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan yang bersifat teoritis. Kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan teori serta praktik pemerintahan yang inovatif, berwawasan nasional, dan berakar pada kearifan lokal. Ketiga, mengembangkan pendidikan kepemimpinan yang selaras melalui pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sesuai kebutuhan bangsa, pemerintahan daerah, serta kemajuan masyarakat. Keempat, menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pemerintahan teoritis dan ilmu pemerintahan terapan untuk kepentingan bangsa, pemerintah, dan daerah serta kemajuan masyarakat. IPDN sebagai kampus pelopor dan penggerak revolusi mental mengembangkan 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan vokasi, akademik, dan profesi. Saat ini IPDN memiliki 3 fakultas dan 10 prodi, yakni Fakultas Politik Pemerintahan, terdiri atas 3 prodi meliputi Prodi Politik Indonesia Terapan, Prodi Studi Kebijakan Publik, dan Prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Fakultas Manajemen Pemerintahan terdiri atas 4 prodi, meliputi Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Prodi Keuangan Publik, dan Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Fakultas Perlindungan Masyarakat terdiri atas 3 prodi, meliputi Prodi Praktik Kepolisian Tata Tamu, Prodi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Peserta didik IPDN saat ini tersebar di berbagai lokasi pembelajaran yang meliputi Jatinangor, Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Kemudian pendidikan akademik adalah program pendidikan pasca sarjana yang terdiri dari program studi magister terapan ilmu pemerintahan, program studi doktor terapan ilmu pemerintahan. Terakhir adalah pendidikan profesi, yaitu program pendidikan profesi kepemimpinan dengan tujuan untuk mendidik calon camat dan camat yang tidak memiliki latar belakang ilmu pemerintahan. Dalam pelaksanaan sistem pendidikan IPDN mengambil sistem pendidikan yang langsung terintegrasi, yakni pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh pelajar dan dilaksanakan langsung oleh dosen yang berkompeten dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pelajar dalam hal ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan tujuan untuk mengasah skill yang berguna dalam dunia kerja ke depan. Terakhir, bidang pengasuhan merupakan pembinaan pembentukan sikap dan perilaku pelajar oleh pengasuh yang berguna untuk menjadikan pelajar terbiasa untuk disiplin dan tanggap. Persiapan seleksi beasiswa LPDP yang terdiri dari peningkatan penguasaan dan pembekalan bahasa Inggris IELTS yang bekerja sama dengan British Council dan Universitas Pendidikan, kemudian pembekalan administrasi pendaftaran tes potensi akademik dan bahkan skolastik, serta materi teori substansi dalam bentuk pengajaran terkait kapasitas penguasaan dan pengetahuan edukasi, guna menunjang skala peningkatan kualitas dan kapasitas dari semua komponen yang ada. IPDN memiliki sarana dan prasarana yang meliputi rektorat, kelembagaan, biro, kasat, dan bagian serta ini sarana prasarana belajar, meliputi fakultas, laboratorium prodi, tempat belajar, perpustakaan, balai negeri, sarana prasarana ilmu teknologi terdiri dari command center, lab komputer, sarana prasarana akomodasi, meliputi asrama, sarana prasarana olahraga, seni budaya, dan pelatihan, meliputi lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan voli, lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, kolam renang, sanggar seni alpa gendang, studio band, drum dan teater, sarana prasarana kesehatan,
Jawa Barat. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 September 2023, kami dari pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, membawa Paskibraka pada tahun ini untuk melihat sekolah pendidikan pemerintah di Jatinangor, Provinsi Jawa Barat. Dan anak-anak kita juga sudah banyak yang mengenyam pendidikan di PTN ini, di Provinsi Jambi khususnya. Dan kami menganggap bahwa lembaga pendidikan pemerintahan di Jatinangor ini cukup representatif ya, sangat komprehensif, sehingga seluruh aspek pendidikan itu ada di IPDN ini. Harapan kami mudah-mudahan anak-anak kita dari Provinsi Jambi ya dapat mengenyam ilmu pendidikannya di sini. Yang kita harapkan nanti mereka-mereka inilah yang akan menjadi pimpinan-pimpinan daerah nanti pada masa-masa yang akan datang. Sehingga kehadiran kami di sini untuk melihat secara langsung bagaimana infrastruktur, kemudian tempat tinggalnya, makannya, dan sebagainya, serta kita berdiskusi dengan beberapa dosen, termasuk juga profesor pengasuh mata kuliah yang ada di IPDN ini. Harapan kami mudah-mudahan nanti kita akan menindaklanjuti lewat MOU, sekaligus juga PKS dengan dinas-dinas terkait, sehingga harapan kami anak-anak kita yang kuliah di PDN ini nanti betul-betul bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang hari ini sangat membutuhkan kehadiran mereka, sehingga perjalanan pemerintah daerah yang mereka mengerti bagaimana manajemen pemerintahan yang kita harapkan untuk dapat mensinambungkan pemerintahan kita pada masa-masa yang akan datang. Barangkali ini yang dapat kami lakukan hari ini, silaturahmi, dan juga silaturahmi dengan anak-anak kita yang kuliah di PDN ini. Harapan kami ya mudah-mudahan silaturahmi ini dapat terus berlanjut, sehingga kita dapat mengambil sumber daya manusia yang ada di sini bagi pemanfaatan Provinsi Jambi umumnya, kabupaten kota khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Paskibraka Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, pihak Kesbampol, dan para pelatih yang telah mendidik kami sampai sejauh ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati karena telah mengajak kami ke IPDN dalam kegiatan seminar wawasan kebangsaan. Kami harap kegiatan ini tetap berlanjut ke depannya, agar adik-adik kami dapat mendapatkan ilmu yang sama dengan kami. Paskibraka Kabupaten Tanjung Jabung Barat, jaya! Uka. Tanjung Barat, berkah!